Ya, jadi kalau frase sunnah Rasul itu bentuknya apa itu? Sunnah Rasul. Kata Sunnatur majemuk ya. Rasuli. Kata majemuk Sunnatur. ya. Ah, majemuk. Kata majemuk. Ya, majemuk. Dia kalau majemuk satu kesatuan makna itu, satu arti lah gitu. Kayak rumah saya, terus kayak rumah makan, ya kan? Nggak bisa rumah diartikan sendiri terus ada hubungannya dengan makan gitu, nggak bisa. Di rumah makan aja udah, apa makna rumah makan. Jadi kalau mau menjelaskan secara ilmiah, setiap kata atau istilah atau frase harus melingkupi atau memenuhi ruang lingkup ya. Tinggal ruang lingkup. Jadi jangan ada kurang, ada lebih. Sunnah Rasul, ruang lingkupnya apa aja gitu. Sunnatun itu kan artinya secara bahasa, artinya perilaku atau peri kehidupan. Rasul itu ya utusan. Sebenarnya kan setiap hadis yang komentar-komentar para Rasul itu merupakan komentar Rasul tentang Al-Quran agar orang tidak salah paham. Jadi kalau mau ngebantah sunnah Rasul itu sesat, seharusnya diuraikan dulu sunnah Rasulnya itu penjelasannya, baru dibandingkan dengan uswatun hasanah gitu. Kalau uswatun hasanah dengan sunnah Rasul bisa nggak? Bisa dibandingkan nggak itu? Sepadan nggak? Bisa, Pak. Nggak sepadan. Kecuali kalau fi rasulillahi uswatun hasanah, baru akan terlihat nanti sepadannya dengan sunnah Rasul. Jadi jangan main-main dengan jangan main-main dengan frasa ya. Kalau uswatun hasanatun, naktun man'ut kan? Iya. Naktun man'ut. Kalau sunnatur rasuli majemuk, mudof wa mudof ilai. Fi rasulillahi uswatun hasanah itu frasa apa kalimat? Kalimat. Jangan dikatakan frasa di situ. Kalau uswatun hasanah itu baru frasa. Jadi kalau fi rasulillahi uswatun hasanah itu berarti kalimat kan? Kalau kalimat itu berarti bentuk kalimatnya apa? Kalimat kata benda ya. Kalimat kata benda berarti pokoknya domah, keterangannya domah. Gitu. Ya. Tapi kalau jumlah jar majrur, walaupun dia jumlah jar majrur, dia tetap mewakili posisi domah. Gitu. Jadi pokok kalimatnya mana? Dari fi rasulillahi ya. Terus keterangannya uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nggak bisa. Kalau jumlah jar majrur itu jumlah jar majrur nggak bisa jadi mubtada. Pokok. Nggak bisa jadi pokok. Maka dan mubtada itu harus ma'rifat. Harus menentu. Kalau uswatun doang kan dia kan nakiroh tuh, nggak bisa dia. Maka harus ada sifatnya. Uswatun hasanah itulah ma'rifatnya, apa namanya, mubtadanya ya. Jadi secara tata bahasa sebenarnya kan gini penerjemahannya itu. Uswatun hasanah ada fi rasulillah gitu. Atau uswatun hasanah adalah fi rasulillah. Tuh, secara bahasa begitu. Kalau udah tahu struktur begitu, barulah terjemahkan gitu. Itu kan sebenarnya untuk memudahkan kita menerjemahkan. Setelah tahu menerjemahkan, mudah dibawa ke sholat, kan gitu. Arahnya sebenarnya ke sana itu. Itu uswatun hasanah itu ada dalam diri Rasul, ya kan? Jadi, cara makna sekarang kan, di dalam diri Nabi, di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah kan? Jadi bicara Rasul itu selalu bicara isinya adalah uswatun hasanah. Betul kan? Selalu itu. Itu dari kalimat tata bahasa begitu aja kelihatan.
Hmm. Jadi yang mau dijelaskan, kalau pokok kalimat itu kan dalam bahasa Indonesia itu yang mau Yang mau dijelaskan, dijelaskan. ya kan? Ya, Berarti ya. begitu Rasul, begitu ada istilah Rasul, yang mau dijelaskan apanya? Kan gitu pertanyaannya kan? Uswatun hasanahnya Berarti ya. uswatun Gitu. hasanahnya gitu. Ya. Sama dengan sunatur rasuli. Begitu dia ada ar-rasuli, yang mau dijelaskan itu apa di situ? Kandungannya berarti uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sunatunnya perilaku kan berarti kan? Berarti perilaku Rasul yang uswatun hasanah. Secara makna jadi begitu dia. Berarti sepadan nggak itu? Fi Rasulillahi uswatun hasanah dengan sunatul Rasul. Dengan sunatul Rasul ya. Tapi kan singkat aja deh ya. Kalau itu kan adanya di hadis kan itu. Ya. Taraktu fikum amro'aini segala macam itu kita Allah wa sunata Rasul. Itu komentar sebenarnya kan itu. Komentar Rasul supaya orang tidak salah paham terhadap memahami fi Rasulillahi uswatun hasanah di Quran itu gitu. Lebih singkat kan? Iya. Sunatul Rasul gitu aja. Kan kalau fi Rasulillahi uswatun hasanah kan panjangan. Cukup sunatul Rasul aja udah mencakup uswatun hasanah. Kenapa? Dari mana penjelasannya? Dari penjelasan tadi. Uswatun hasanah itu pokok yang mau dijelaskan. Fi Rasulillahnya itu keterangannya. Berarti yang mau dijelaskan itu adalah uswatun hasanahnya. Begitu kita menyebut Rasul gitu. Iya. Nah, itu si Muhammad Ilmi kan nggak menjelaskan begitu. Dia tuh ngirim link video ke saya. Iya. Suruh apa namanya? Mungkin suruh ngeliat itu bantahan dia kan. Ya saya lihat. Apa? Saya lihat bantahannya itu nggak ada. Dia cuma definisi bahasa itu apa, terus gini. Semua definisi yang ribuan kata itu panjang lebar tidak menggambarkan makna sunnah Rasul itu sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Jadi cerita panjang lebar begitu nggak menggambarkan makna sunnah Rasul. Oh, yang esensinya gitu ya? Ya, seharusnya kan kalau mau ngebantah frasa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, yang mau kita bantah juga kita uraikan dulu dong. Ya kan? Kita uraikan juga dong. Biar kelihatan kan perbandingannya, perbedaannya apa. Ini saling mengkait atau saling bertentangan kan gitu. Kalau dia saling bertentangan berarti ya kita milih ayat-ayat Al-Quran. Berarti bisa diklaim sebagai itu sesat, itu nggak boleh dipakai frasa itu. Kan seharusnya begitu. Itu baru namanya ilmiah. Ya kan? Iya. Ini kan enggak. Jadi saya lihat ngomong panjang lebar begitu tidak mewakili atau merepresentasikan kesalahan makna dari sunatul Rasul itu. Dia cuma mewakili enggak ada dalam Al-Quran. Ngomong panjang lebar itu enggak ada dalam Al-Quran gitu. Iya.